Kristus yang menyaksikan video ini. Selamat jumpa kembali, walaupun hanya melalui video ini, saya yakin semangat kita semua tidak berkurang untuk mengikuti pelajaran pada sore hari ini. Pada tema ini, kita akan belajar tentang mencintai atau bagaimana cara mencintai Ekaristi. Kalau kita sendiri atau anak-anak atau teman-teman semua sebentar lagi akan menerima komuni yang akan mengikuti Ekaristi, maka tidak ada salahnya untuk belajar tentang mencintai Ekaristi pada saat yang berbahagia ini. Nah, mungkin ya kadangkala kita ada pertanyaan di dalam hati, bagaimana caranya supaya kita bisa mencintai Ekaristi? Pertanyaan ini sangat wajar, ya, bahwa kita sebagai manusia kadangkala kurang memahami. Maka dalam pelajaran ini saya memberikan beberapa hal, ada 4 cara untuk mencintai Ekaristi. Mencintai Ekaristi tidak lain dan tidak bukan adalah kita mencintai pribadi Yesus sendiri yang menyatakan dirinya sebagai roti hidup dari surga. Nah, anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman semua, bagaimana caranya supaya kita mampu mencintai Ekaristi atau mencintai Yesus di dalam Ekaristi? Nah, di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 25-40 dikatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya, menjelaskan dirinya sebagai sabda Allah yang menjadi daging. Ya, menjadi daging bisa dimakan, menjadi makanan, yaitu makanan rohani. Yesus menjadi manusia atau inkarnasi yang menjadi manusia. Yesus yang adalah putra Allah turun ke dunia untuk menjadi manusia. Nah, tujuannya adalah bukan sekedar memberikan makanan yang hanya membuat tubuh jasmani kita menjadi kenyang. Nah, tapi lebih dalam daripada itu, ya lebih mulia daripada itu, tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memberikan makanan rohani dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita orang yang percaya kepadanya. Di dalam Injil Yohanes bab 6 ini, nanti teman-teman, anak-anak atau Bapak Ibu boleh mendalaminya, boleh membacanya dengan lebih baik lagi. Ya, karena di dalam pelajaran ini tidak mungkin bisa kita membacanya semua. Nah, di situ Yesus menyatakan dirinya, ya, mengikrarkan dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Ya, kalau dalam perjanjian lama, Allah memberikan makanan jasmani kepada orang-orang Israel selama 40 tahun di padang gurun, sehingga mereka bisa hidup tanpa kekurangan apapun. Nah, dalam perjanjian baru, Yesus pun juga memberikan makanan kepada orang-orang beriman, ya, secara khusus bagi kita orang-orang Katolik yang kita imani dalam Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh hadir. Nah, maka sekali lagi dalam Injil Yohanes ini, Yesus memberikan dirinya sebagai makanan
bukan hanya sekedar daging yang bisa kita makan secara manusia, tetapi lebih daripada itu. Yesus memberikan makanan rohani kepada kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Artinya tubuh Yesus yang adalah makanan, adalah roti yang turun dari surga, akan menjadi kekuatan bagi kita semua, bagi anak-anak, bagi teman-teman, ya, untuk menjalani kehidupan di dunia ini sehingga kita kuat sampai pada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang dicita-citakan oleh Yesus sendiri maupun kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu, anak-anak, teman-teman yang terkasih, itu tadi cara yang pertama yang harus kita tempuh untuk mencintai Ekaristi. Nah, sekarang cara yang kedua ya adalah meningkatkan kerinduan untuk menerima sakramen Maha Kudus. Nah, seperti tadi pada awal pelajaran ini saya sudah katakan bahwa menerima sakramen Maha Kudus atau menerima komuni kudus berarti kita menerima tubuh dan darah Yesus sendiri. Nah, berarti dalam cara yang kedua ini kita harus meningkatkan kerinduan kita untuk menerima komuni kudus. Kalau kita mau terus-menerus bersatu dengan Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus dalam Ekaristi, maka tidak ada kata lain selain kata rindu, ya, meningkatkan, menambah kerinduan kita akan tubuh dan darah Yesus itu sendiri yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Dalam kamus teologi dikatakan bahwa komuni spiritual merupakan praktek, ya, merupakan praktek menerima komuni dalam batin atau secara rohani. Jika penerimaan hosti kudus secara jasmani atau secara langsung tidak memungkinkan, ya seperti saat ini ya anak-anak, teman-teman, Bapak Ibu, karena kita atau dunia sedang dilanda pandemi Corona 19, maka gereja pun juga ikut kena pengaruhnya, efeknya, imbasnya daripada pandemi Corona saat ini. Kita sudah berapa bulan kita tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara langsung atau kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa menerima komuni secara langsung. Namun pun demikian, ya, yang paling penting di sini adalah iman kita, ya, kerinduan kita akan Yesus, maka tidak akan mengurangi, ya, tidak akan mengurangi hubungan kita dengan Tuhan sekalipun beberapa saat ini kita tidak menerima komuni kudus secara langsung. Nah, jadi di dalam lubuk hati kita harus selalu ada kerinduan untuk menerima sakramen Maha Kudus, untuk bersatu dengan Tuhan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, cara yang ketiga adalah mengunjungi sakramen Maha Kudus secara rutin. Ya, dalam hidup kita sehari-hari, ya kita juga sering mengunjungi teman-teman kita. Teman-teman kita pun juga ingin kalau kita sering-sering berkunjung, ya. Walaupun saat ini sekali lagi situasi saat ini tidak memungkinkan kita melakukan hal itu. Tapi saya sangat yakin bahwa kita semua sudah merindukan sekian dalam, ya, untuk ingin ya bertemu secara langsung dengan teman-teman terdekat kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Nah, maka Yesus pun juga demikian. Di dalam gambar ini bisa kita melihat betapa Yesus merindukan kita.
ya untuk selalu dekat kepadanya, untuk selalu bersatu dengan Tuhan Yesus ya dalam sakramen Maha Kudus atau dalam Ekaristi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai sahabat-sahabat Yesus yang sangat dicintai dan disayangi oleh Yesus, saya sangat meyakinkan, saya sangat yakin, ya percaya sepenuh-penuhnya bahwa Yesus pun sangat merindukan kita lebih dari kerinduan kita saat ini untuk bisa datang ke gereja seperti sebelum pandemi 19 ini. Ya, jadi kalau kita ingin mencintai sakramen Maha Kudus, ingin mencintai Ekaristi di dalam kehidupan kita, mencintai Yesus lebih dari apapun, maka langkah yang ketiga adalah mengunjungi sakramen Maha Kudus secara rutin. Ya, secara rutin itu artinya sering-sering, tidak musiman. Ya, kalau saya lagi senang atau saya lagi ada masalah ya, maka saya sering-sering ke gereja. Tidak seperti itu ya teman-teman, anak-anak. Ya, jadi secara rutin itu artinya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, ya kita berusaha untuk sering-sering datang, ya, sering-sering datang bersama dengan Tuhan Yesus, ngobrol, ya berdoa. Walaupun saat ini tidak bisa secara langsung kita datang ke gereja, tapi sekali lagi di dalam hati kita, kita merindukan sakramen Maha Kudus, yaitu tubuh dan darah Yesus sendiri. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah bertekuk lutut setiap kali lewat di hadapan sakramen Maha Kudus. Ya mungkin anak-anak, teman-teman, Bapak Ibu semua kan sering melihat ya, bahkan juga mungkin sering melakukan ya ketika kita di gereja ya. Di gereja itu kan ada yang namanya tabernakel ya. Jadi kita kalau lewat di hadapan tabernakel itu ya wajib hukumnya kita memberikan penghormatan kepada Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, yaitu di dalam tabernakel. Nah, biasanya kita berlutut ya atau menundukkan kepala paling tidak, tapi yang paling penting adalah sikap batin kita. Ketika kita memberikan penghormatan kepada Yesus, kita berdoa. Ya, sikap hormat, sikap sembah sujud. Mengapa? Karena Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus di tabernakel adalah Raja di atas segala raja, penguasa atas semesta alam, penguasa atas segala kehidupan kita manusia. Maka sudah sepantasnya ya kita memberikan penghormatan, sembah sujud yang sedalam-dalamnya. Ya kalau dalam keluarga kita juga sangat menghormati papa mama kita, orang tua kita ya. Saya harap kita semua seperti itu ya. Apalagi anak-anak yang sebentar lagi mungkin komuni pertama ya atau juga sebentar lagi sudah dibaptis terus kita langsung menerima sakramen Ekaristi. Nah, ini sangat penting. Kita harus ketahui bahwa menghormati Ekaristi atau sakramen Maha Kudus dengan penuh kerinduan, penuh sikap iman di dalam hati kita. Nah, ini yang paling penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, teman-teman, anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih, sikap hormat ini ya kita harus tunjukkan. Ya, maka kapanpun kita lewat di depan sakramen Maha Kudus, kita harus berlutut untuk menyembah Yesus yang ada dalam sakramen Maha Kudus.
Karena dialah raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa, ya, penguasa atas kehidupan kita. Daripadanya lah kita menerima kehidupan yang kekal. Maka anak-anak, Ekaristi juga sering dikatakan menjadi sumber, ya, dan puncak kehidupan Kristiani, ya, terutama kita orang-orang Katolik atau umat Katolik yang hampir setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi. Ya, sekarang kita mungkin ada juga hikmatnya, ya, sekarang pandemi Corona ini kita bisa setiap hari yang mengikuti Ekaristi online. Ya, kalau dulu kita mungkin sibuk, tidak bisa datang ke gereja, sekarang mudah. Ya, maka eh, waktu yang indah ini kita dituntut untuk lebih banyak di rumah, ya jangan dibuang-buang waktunya. Ya, dipakai sebaik-baik mungkin. Ya, sering berdoa, ikut perayaan Ekaristi, ya. Karena iman kita sekali lagi, iman kita yang menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak hanya terletak atau kita harus ke gereja seperti saat ini kita memaksakan keadaan, tidak seperti itu. Ya, jadi kerinduan kita untuk Tuhan itu yang paling penting. Baik, saya ulangi sekali lagi. Jadi ada 4 cara tadi untuk mencintai Ekaristi. Pertama, kita merenungkan Injil Yohanes. Nanti anak-anak bisa merenungkannya sendiri. Ya, dibaca nanti, ada tugas ya di sini nanti. Kemudian langkah kedua adalah meningkatkan kerinduan kita untuk menerima Yesus, ya, untuk memberikan tempat dalam hati kita akan Yesus, ingin senantiasa bertemu dengan Yesus, sekalipun secara langsung tidak bisa saat ini kita lakukan. Sedangkan yang ketiga, ya nanti kalau situasi sudah membaik, sudah corona sudah berkurang, ya maka kita berusaha untuk ikut adorasi biasanya di gereja. Ya, jadi secepat-cepat atau sesering mungkin kita mengikuti adorasi, ya, atau bersembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus. Sedangkan langkah yang ketiga adalah kita memberikan penghormatan, ya, berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus setiap kali kita melewati atau mengunjungi sakramen Maha Kudus. Ya, juga bisa misalnya kita lewat di depan gereja, ya jadi ada bedanya perasaan kita, suasana batin kita ketika kita melewati rumah biasa atau gedung-gedung yang biasa. Ya, jadi ketika kita melewati gereja, terutama gereja-gereja Katolik yang kita percaya ada sakramen Maha Kudus di situ, ada Yesus di situ, ya sikap batin kita pasti ya berbeda. Ada rasa rindu, ada rasa damai, ada rasa ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Baik anak-anak, di sini saya beri tugas. Ya, jadi itulah keempat cara yang bisa kita bangun untuk mencintai dan menghormati Ekaristi. Ya, yang artinya semoga pelajaran hari ini yang membuat hati kita semakin mencintai Yesus yang hadir dalam sakramen Ekaristi. Nah, nanti sebagai tugas, ya di sini ada 3 tugas saya berikan. Pertama, membaca dan merenungkan Injil tadi, yaitu Injil Yohanes bab 6 ayat 25 sampai 40. Kemudian tulislah isi dari Injil Yohanes
bab 6 ini 25-40 ya yang kamu tahu. Nah, kemudian ambil pesannya untuk diri kamu sendiri. Apa pesan Injil Yohanes ini terhadap dirimu sendiri? Atau setelah kamu baca terus hilang semua, ya bisa jadi ya Nana, tapi saya harap tidak seperti itu. Baik, sekian materi kita saat ini. Tadi kita membukanya belum berdoa ya. Lupa juga Bu Ita ini. Ya, jadi kita pertemuan ini kita tutup sampai sekian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas pelajaran hari ini, di mana kami bisa belajar 4 cara kami untuk mencintai Engkau yang hadir dalam Sakramen Maha Kudus atau mencintai Ekaristi. Terima kasih Tuhan, berkatilah pelajaran yang sudah kami terima, terlebih-lebih berkatilah kami, berilah kami Roh Kudus-Mu, di mana kami akan merenungkan Injil yang sudah diberikan kepada kami hari ini. Semoga kami bisa mengambil pesan Injil ini, yaitu firman-Mu sendiri, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, anak-anak, terima kasih. Teman-teman semua, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.